yang selalu menghibur hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus selalu mengasihi kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita persiapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami mau sembah Engkau Tuhan kami. Menyembah Engkau Tuhan oleh semua karena kemurahan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kebaikan sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami mau sembah terus Engkau. Kami mau mengangkat wajah kami. Ku mengangkat wajah. Selamanya Kau hebat. Kami mau sembah Engkau, kami mau terus sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Tundukkan kepala kita, mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih-Mu, mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat-Mu, mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan dan perlindungan yang terus kami rasakan, yang terus kami terima dari hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, persiapkan hati kami untuk kami memuji memuliakan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami sungguh-sungguh dapat Engkau bentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi atas kasih. Shalom Bapak.
Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, selamat Natal. Ada banyak pengalaman iman kita bertumbuh di tahun 2021, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Bagaimana kita menghadapi tahun 2021? Firman Tuhan melandasi untuk kita siap menghadapi tahun 2021. Markus 4, saya akan membacakan mulai dari ayat yang ketiga. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis, tetapi sudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering, tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghibitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Apa arti dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang pada saat itu? Ayat 14, Tuhan Yesus menjawab arti dari perumpamaan itu. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali lipat. Bapak Ibu, firman itu pasti akan kita dengar. Baik melalui renungan harian, baik melalui khotbah pendeta di gereja, atau kesaksian-kesaksian saudara seiman kita yang lain. Firman itu pasti kita dengar. Tetapi bagaimana firman itu menjadi firman yang akhirnya bertumbuh dan berbuah? Bapak Ibu, ada 4 sikap bagaimana kita menyikapi firman yang kita dengar itu. Kalau kita melihat ada 4 sikap, ada juga 4 tantangan yang menghalangi firman yang sudah kita dengar itu bertumbuh. Tantangan yang pertama yang akan kita hadapi untuk tahun 2021 adalah Bapak Ibu mendengarkan firman, tetapi sikap Bapak Ibu dalam mendengarkan firman seperti media tanah yang benih yang jatuh di jalan. Tanah itu tipis, tidak berakar, dan akhirnya benih firman itu mati. Iblis mengambil firman yang baru ditabur itu. Yang kedua apa? Sikap kita, hati kita pada saat mendengar itu seperti media tanah yang berbatu-batu. Kita mendengar, kita menerima dengan gembira, tetapi kembali tidak berakar, sehingga penindasan, penganiayaan oleh karena iman kita itu yang membuat kita murtad. 2021, penganiayaan, penderitaan oleh karena iman kita tetap ada dan tetap kita hadapi. Bagaimana sikap kita menghadapi itu? Dan sikap yang ketiga adalah yang jatuh di semak berduri.
tantangan-tantangan 2021 apa? Sebuah keinginan untuk diri sendiri, keinginan, godaan untuk kita memperoleh kekayaan dunia, memperoleh jabatan, itu yang akan mempengaruhi kita. Dan kita kalah. Karena apa? Karena firman yang kita dengar itu tidak menjadi pedoman dalam hidup kita, dalam menghadapi godaan-godaan dunia itu. Lalu sikap apa yang sebaiknya kita ambil? Sikap yang keempat, menjadi tanah yang subur. Firman yang kita dengar itu, kita sambut. Kemudian tumbuh berakar, karena kita memakai firman itu untuk mengatasi segala godaan, segala tantangan, penganiayaan, penderitaan, segala godaan iblis yang ingin mengambil firman itu. Itu adalah sikap yang benar yang harus kita siapkan untuk menghadapi tahun 2021 dengan segala tantangannya. Kalau Bapak Ibu ingin berhasil mengatasi segala tantangan tahun 2021 dengan firman, sambut dengan gembira, dan terus bertumbuh. Buktinya apa? Di dalam penganiayaan, di dalam penderitaan Bapak Ibu menang. Dan itulah bukti bahwa kita bertumbuh dan berbuat sampai dengan 100 kali lipat. Demikian firman Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu untuk siap menghadapi tantangan tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.